Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelasnya memulai untuk berdoa, disiapkan. Said. Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yasfaul qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu lihat absensinya dulu ya. Bagi yang belum mengisi absen, silahkan isi absen berdasarkan link Google Form yang sudah Ibu berikan di grup kelas. Sudah ada beberapa orang, 8 baru ya. Siapa yang belum? Amanda? Amanda hadir? Hadir, Bu. Dara? Hadir, Bu. Miranda? Hadir, Bu. Arya? Arya? Hadir. Hadir Bu, hadir. Pedro? Hadir, Bu. Utari? Hadir, Bu. Yasir? Hadir, Bu. Hadir Zulmi? selalu. Hadir Bu. Zulmi berdua dengan Afif ya? Gus Vio, Bu. Aktif. Dengan Gus Vio, ya. Kenapa berdua dengan Gus Vio? Tahu kan, Bu? HP-nya kenapa, Nak? Penyimpanan HP penuh. Oke, tidak apa-apa. Yang penting semangat untuk belajar ya. Iya, Nah, Bu. sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Materi pelajaran kita minggu kemarin itu tentang apa? Siapa yang bisa mengulang? Tentang perubahan sosial. Ya, tadi tentang perubahan sosial. Kenapa perubahan sosial? Perubahan yang terjadi dalam diri masyarakat. Baik dari Perubahan yang- Perilaku, sikap, apa lagi? struktur, sistem, atau lembaga-lembaga. Struktur, sistem, atau lembaga-lembaga. Oke, Afif, kenapa mengangkat tangan? Ada apa? Mungkin jaringannya ya. Gus Vio, kenapa ketawa? Ada yang lucu, Nak? Enggak, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Itu materi kita yang lalu tentang pengertian perubahan sosial. Bahwasanya perubahan sosial itu terjadi di dalam masyarakat, baik itu dari segi struktur, dari segi pola, atau dari organisasi sebagai akibat adanya pola-pola kehidupan masyarakat yang di kehidupan masyarakat. Nah, perubahan itu pasti terjadi di dalam masyarakat. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, bahwasanya tujuan pembelajaran kita diharapkan nantinya kalian mampu melalui gambar dan video, nantinya kalian mampu untuk mengemukakan apa faktor penyebab dari perubahan sosial tersebut. Nah, dengan video dan gambar tadi, kalian semuanya mampu untuk mengidentifikasikan
faktor eksternal dan internal dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu mau sedikit memberikan film pendek. Nah, sekarang coba kita lihat dulu filmnya ya. Ya, Bu. Jadi itu video singkatnya. Siapa yang tahu makna dari video itu apa? Maknanya kerjasama itu, Bu. Dia saling kerjasama itu. Iya, maknanya kerjasama. Artinya apa? Apapun pekerjaan, asalkan kita melakukannya secara bersama-sama, artinya pekerjaan yang mudah itu akan, pekerjaan yang sulit itu akan terasa mudah. Nah, begitupun dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau hanya ibu sendiri saja, itu tidak akan pernah terjadi. Nah, artinya ada kerjasama antara ibu dengan ananda sekalian, dengan kalian semuanya, agar pembelajaran kita, khususnya daring ini, dapat terlaksana dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, kenapa Pedro tadi keluar masuk ya? Jaringannya ya? Jaringan kayaknya, Bu. Oke. Muklis, kenapa gambarnya tidak muncul, Nak? Apa karena hari hujan? Kita hujan ya dari pagi, jadi berdampak pada jaringan. Nah, kan kelihatan ganteng.
Nah, kita lanjut pembelajaran kita hari ini tentang faktor perubahan sosial. Sebelum Ibu mulai, coba lihat dulu ada film tentang perubahan sosial. Silakan kalian lihat semuanya. Nah, itu tadi sekilas tentang perubahan sosial. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tersebut? Perubahan dari masa kecil dulu mainnya lebih ke lingkungan, sekarang lebih gadget, lebih teknologi gitu. Oke, permainan pada zaman dahulu itu lebih ke tradisional, sekarang lebih ke gadget. Siapa lagi? Apalagi yang lain dari gambar? Dari video? Muklis, bisa Muklis? Tentang kebudayaan.
Ya, kenapa kebudayaannya Tari? Coba Tari. Kenapa budayanya Tari? Halo Tari. Ya, Bu. Utari. Ya, kenapa? Tentang kebudayaan, Bu. Tentang kebudayaan. Nah, kebudayaannya bagaimana? Dahulu dengan sekarang yang dari video tadi. Kalau dahulu main Kalau dahulu main, kalau ke sekarang lebih modern, Bu. yang sekarang lebih modern. Iya. Orang tidak lagi memainkan permainan yang tradisional. Nah, itu video yang akan menunjang pembelajaran kita hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada kelihatan gambarnya? Ada? Ada. Oke. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini yaitu Di sini mampu enggak, Bu. memahami berbagai. Di sini enggak kelihatan. Yang lain kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan? Ada, Lihat. Bu. Oke. Baru, Bu. Sudah kelihatan, Baru Muklis? kelihatan, Bu. Oke. Zoom stay kawan. Oke, yang seperti ini sudah kelihatan ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mampu memahami berbagai jenis dan faktor dari perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dari faktor-faktornya tersebut. Habis itu materi pokoknya yang akan kita pelajari itu tentang perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu mengemukakan faktor-faktor penyebab perubahan sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal penyebab perubahan. Nah, tujuan pembelajarannya ya sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang apa itu perubahan sosial? Perhatikan gambar ini. Ini gambar pertama. Ini gambar kedua. Nah, apakah kalian menemukan perubahan yang dialami masyarakat dalam kedua gambar tersebut? Ayo. Apakah mengalami perubahan? Iya, Bu. Iya. Apa perubahannya? Gambar pertama tentang apa? Ini gambar pertama. Kenal yang pertama. Apa? Coba Amanda, apa gambar pertama Amanda? Gambar pertama tuh pasar tradisional, Bu. Pasar tradisional. Gambar kedua? Swalayan kayak supermarket gitu, Bu. Swalayan atau supermarket. Nah, apa perubahan yang dialami masyarakat dari kedua gambar? Kalau dulu masyarakat itu bisa memilih, menego kalau belanja di pasar. Sedangkan di supermarket itu sudah punya harga tertera dan tidak bisa dinego lagi gitu, Bu. Oke, yang lain ada pendapatnya yang lain? Atau setuju dengan pendapat Amanda? Setuju. Setuju. Oke. Nah, apakah perubahan tersebut kedua gambar tadi termasuk dia ke dalam perubahan sosial? Ya. Ya. Nah, Ya. ini perubahan. Perhatikan gambar ini lagi. Ini gambar yang sebelah kiri, gambar yang sebelah kanan. Ya. Nah,
Yang kedua, gambar ini gambar tentang apa? Kendaraan. Ya, kendaraan. Kendaraan yang bagaimana? Itu kereta uap atau gimana? Apa? Siapa yang berbicara, Manda? Gambar tentang apa ini? Yang sebelah kiri ini gambar tentang apa? Ini yang kiri ya. Lihat kursor Ibu ya. Tentang tujuan teknologi. Ini gambar apa? Itu gambar mobil. Nah, ini mengalami perubahan tidak dari gambar kiri ke gambar yang kanan? Iya. Iya. Gambar sebelah kiri gambar apa? Kendaraan yang bagaimana? Kendaraan Kendaraan yang bertenaga klasik. uap, Bu. Kendaraan yang dari tenaga uap. Yang sebelah kanannya tentang apa, Muklis? Tenaga uap. Ini yang tenaga uap, yang ini Kendaraan yang sudah di-upgrade. kendaraan yang sudah Tenaga di-upgrade. bensin, Bu. Jadi tenaga mesin. Nah, lalu bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi? Nah, perubahan itu terjadi disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, ada faktor eksternal berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, untuk itu mari kita lihat. Nah, 4 buah gambar. Ini gambar pertama. Tentang apa? Siapa yang tahu gambar pertama tentang apa? Jual beli, Bu. Jual beli. Gambar kedua, Mobil masa depan, mobil masa depan. Gambar ketiga, tawuran. orang tawuran. Gambar, Tawuran. ya, gambar keempat, Kan bendera merah putih. mengibarkan bendera merah putih. Oke, dari keempat gambar tersebut merupakan faktor internal perubahan sosial. Nah, faktor internal perubahan sosial itu yang pertama bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, faktor internal bertambah dan berkurangnya penduduk ini, Zulmi sama si Vio, kenapa ketawa-ketawa? Nah, ada yang lucu? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Paham ya apa yang Ibu jelaskan? Nanti ada pertanyaannya ya. Iya, Bu. Bisa serius dan konsentrasi ya, Nak ya. Iya, Bu. Oke. Nah, faktor pertama itu bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk itu memberikan pengaruh, membawa pengaruh terhadap perubahan sosial. Nah, bertambah dan berkurangnya penduduk itu disebabkan oleh beberapa faktor. Apakah itu tingkat kelahiran, tingkat kematian, ataupun migrasi. Nah, sekarang terjadi perubahan tidak di masa pandemi? Banyak tidak korban jiwa yang berjatuhan Ya, karena COVID? Iya, Banyak. banyak. Nah, banyak terjadinya korban jiwa karena COVID ini terjadi perubahan tidak? terjadi. Iya, Iya, Bu. terjadi. Oke. Habis itu apalagi perubahan yang terjadi karena COVID ini? Dari sekolah, ya, Miranda? Ekonomi, iya, ekonomi. Nah, ekonomi berdampak. Apa dampaknya? Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, memberikan pengaruh. Nah, migrasi juga. Migrasi, tahu apa itu migrasi? Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari mana? Dari suatu wilayah ke wilayah lain. Dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, iya. Nah, migrasi ini sering terjadi dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Salah satu dampaknya, contohnya migrasi itu banyak orang yang pergi ke pusat kota atau ibu kota negara. Karena orang beranggapan bahwasanya di ibu kota negara tersebut pusat informasi, teknologinya sudah maju, bisa mengembangkan karir dan banyak faktor yang lainnya. Nah, akan tetapi apakah sesampainya di negara baru, di ibu kota negara tersebut atau daerah baru, kita ada permasalahan? Iya, kita harus menyesuaikan diri dengan daerah baru tersebut.
Kita mulai lagi, adat istiadatnya bagaimana, orangnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, berubah lagi. Itu dia bertambah dan berkurangnya penduduk. Paham? Pertama dulu. Paham. Nah, lanjut lagi penemuan baru. Nah, seperti gambar tadi, mobil, siapa yang bilang tadi mobil masa depan. Nah, di mobil masa depan tersebut kira-kira kalau diproduksi berapa orang yang bisa muat di dalamnya? 1 atau 2 orang. 1 atau 2 orang. Nah, berbeda ya dengan mobil-mobil sekarang. Kalau mobil sekarang ini muatannya kan banyak. Nah, mobil masa depan itu nantinya ada lagi perkembangan baru, perkembangan teknologi baru, diciptakannya hal-hal yang baru. Baik itu ide, baik itu gagasan. Nah, itu nantinya akan menimbulkan perubahan penemuan-penemuan baru seperti mobil yang ada pada gambar tadi. Nah, penemuan baru ini ada 2 pengertiannya. Ada discovery, ada invention. Discovery itu perubahan yang baik berupa gagasan, ide, alat, atau rangkaian yang diciptakan oleh beberapa orang. Nah, sedangkan invention tadi, penemuan baru tersebut yang sudah diterima, yang sudah diakui, serta yang sudah diaplikasikan atau dipakai oleh masyarakat, baru dia namanya invention. Nah, discovery bisa menjadi invention apabila masyarakat sudah menerima perubahan tersebut. Nah, seperti dari gambar tadi ada yang membajak sawah. Nah, dahulu membajak sawah orang menggunakan tenaga kerbau atau secara tradisional. Zaman sekarang masih ada tidak orang yang membajak sawah dengan kerbau? Ada Bu, tapi nggak semuanya beberapa. Ada, tapi hanya beberapa ya. Nah, Iya. Itu salah satunya contoh perubahannya. Nah, iya Muklis? Kenapa Muklis? Mas, bajak sawah dengan kerbau rata-rata itu pada pemukiman yang jauh dengan teknologi, Bu, alias masyarakat yang primitif teknologi lah, Bu. Iya. Nah, zaman sekarang itu masih ada di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan tenaga hewan atau binatang untuk melakukan membajak sawah tadi. Karena apa? Salah satunya mungkin mereka tidak bisa menerima perubahan. Nah, itu dia penemuan baru. Penemuan baru bisa juga internet. Nah, atau HP. Dulu HP kan tidak secanggih sekarang. Nah, Ibu tanya, HP kalian pertama itu tipe apa? Oh, kalian lahir udah di tahun 2000-an ya, udah canggih Nokia sekarang. pencet-pencet, Bu. Nokia pencet-pencet yang dulu hanya bisa SMS dan telepon. Nah, tetapi sekarang sudah bisa WhatsApp-an, video call, bermacam-macam. Tidak ada lagi jarak. Sama seperti kita sekarang. Kita sekarang itu pengaruh internet. Penemuan baru. Nah, paham penemuan baru? Paham, Bu. Oke. Paham. Selanjutnya pertentangan atau konflik masyarakat. Nah, berbicara tentang konflik masyarakat ini, Indonesia sebagai negara yang multikultural penuh dengan konflik. Apakah itu konflik ras, konflik suku bangsa, agama, politik, ekonomi, banyak terjadi. Nah, tidak saja konflik di sebuah negara, di kelas pun pasti terjadi konflik. Iya atau tidak? Ya. Iya. Ya. Siapa yang pernah berkonflik di kelas? Tari. Nah, karena apa Tari? Coba bagi pengalamannya. Karena salah paham, Bu. Karena salah paham. Iya, salah satu faktor penyebab konflik itu karena salah paham. Siapa Gara-gara lagi? cowok. Nah, gara-gara cowok. Nah, senyum-senyum sendiri Amanda. Karena pernah merasakan. Iya, Amanda? Bu,
Nah, Gus Vio satu, senyum-senyum sendiri. Pernah merasakan Vio? Halo Vio. Ya, Ibu. Pernah Vio merasakannya. Miranda pernah Miranda? Nah, ketawa sendiri. Kalau yang ketawa itu pernah merasakan. Dara bagaimana, Nak? Oh, udah pernah dah, Bu. Udah pernah Dara konflik. Oke. Berarti Dara cinta damai ya. Laki-laki bagaimana? Pasti laki-laki pernah berkonflik. Harga diri, Bu. Harga diri. Kenapa harga diri? Bagaimana dengan harga dirinya? Diremehkan, Bu. Harga dirinya diremehkan, terjadi konflik. Kenapa Arya? Kenapa Arya? Udah, Bu. Lanjut. Oke, nah pertentangan atau konflik ini banyak terjadi ya. Tidak saja konflik individu, tidak saja konflik antar kelompok, negara pun berkonflik. Nah, negara yang masih konflik sampai sekarang negara apa? Palestina dan Israel. Palestina dan Israel. Apa penyebabnya? Perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan, perebutan, ya Tari? Merebutkan wilayah kayak batasan-batasan gitu, Bu. Batasan wilayah. Oke, iya, banyak terjadi konflik. Nah, di Indonesia sendiri banyak pula terjadi konflik. Pernah mendengar konflik masyarakat di Kalimantan tidak? Pernah? Pernah. Pernah mendengar konflik di Kalimantan. Nah, pernah mendengar konflik suku Dayak dengan Madura? Belum? Pernah. Aceh pernah enggak? Gam? Pernah. Nah, banyak terjadi sekali konflik di tengah masyarakat di Indonesia. Karena kita negara yang multikultural, banyak terjadi konflik. Nah, apakah itu konflik ekonomi, politik, sosial? Begitupun dengan di kelas kita sendiri atau di sekolah kita sendiri. Nah, yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, seperti gambar yang keempat tadi. Nah, gambar keempat tadi, gambar ini menceritakan tentang pengibaran bendera merah putih. Nah, revolusi ini terjadi pada Indonesia. Mengalami revolusi tidak? Iya, Bu. Iya. Apa contohnya? Apa contohnya Indonesia mengalami revolusi? Dari gambar. Kapan Dari kita segi- merdeka? 1945. 1945. Oke. Nah, sebelum revolusi terjadi itu apa yang menimpa Indonesia? Indonesia dijajah. Indonesia dijajah. Selama berapa? Jepang menjajah Indonesia selama berapa? Berapa tahun? 3 tahun. Yakin 3 tahun? 3,5 tahun tidak? Iya, 3,5 tahun. Nah, ulang lagi penjelasan sejarahnya ya. Nah, setelah Indonesia merdeka dijajah, Indonesia dengan semangatnya, perjuangannya dapat mencapai kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu membawa perubahan kepada negara Indonesia. Dari yang dijajah sampai merdeka seperti saat sekarang ini. Begitupun negara lain, Jepang. Jepang setelah Perang Dunia Kedua kalah, itu masyarakatnya berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, itu faktor internal perubahan sosial. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut faktor eksternal. Perhatikan gambar ini. Gambar pertama. Tanah longsor. Gambar kedua, Banjir.
Banjir. Gambar ketiga, Ada gambar masjid sama gambar tempat Perbedaan kebudayaan. perbedaan budaya. Gambar keempat, perperangan. peperangan. Oke. Kita bahas dulu gambar pertama tentang perubahan tentang tanah longsor. Nah, perubahan tanah longsor ini terjadi ulah siapa? Manusia. Manusia. Manusia itu sendiri. Nah, gambar pertama dan gambar kedua ini merupakan masalah lingkungan. Nah, di lingkungan, seperti Ibu katakan, apabila kita sayang dengan alam, kita merawat alam dengan baik, maka alam akan jauh memberikan manfaat yang besar kepada kita. Akan tetapi apabila kita murka terhadap alam, alam jauh akan lebih murka kepada kita. Seperti banjir dan tanah longsor ini. Tanah longsor itu terjadi karena apa? Nah, tidak adanya lagi daerah resapan air. Musim hujan di bukit-bukit terjadi penebangan liar. Nah, terjadi penebangan liar, tidak ada lagi masyarakat yang mengalami masyarakat menebang hutan secara liar. Terjadi hujan, tidak ada lagi daerah resapan air, terjadinya banjir bandang, terjadinya tanah longsor serta banjir. Nah, gambar ketiga itu tentang pengaruh lingkungan kebudayaan masyarakat. Nah, kita negara Indonesia banyak dari Sabang sampai Merauke itu banyak kebudayaan. Berapa banyak budaya kita? Banyak ya, dari Sabang sampai Merauke budaya kita. Nah, perbedaan kebudayaan ini memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial. Nah, apakah itu saja pengaruhnya? Banyak, bisa dari musik, bisa dari makanan. Nah, makanan salah satu contohnya, anak sekarang sering atau lebih suka makanan siap saji, KFC. Sering ya ke KFC, Tari? Kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang, Bu. Nah, dengan ada munculnya makanan-makanan seperti itu, apakah makanan asli kita dipinggirkan? Tidak, tetap saja masih ada. Nah, yang selanjutnya itu peperangan. Nah, peperangan ini pasti memberikan pengaruh kepada masyarakat. Nah, ada yang ditimbulkan terjadi pertikaian dalam masyarakat, peperangan, apakah itu peperangan antar negara, peperangan antar wilayah, antar daerah. Nah, pasti menimbulkan perubahan, baik itu strukturnya ataupun norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, sampai di sini faktor eksternal paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, karena sudah paham ya materi kita hari ini, selanjutnya Ibu sudah memberikan LKPD kepada Ananda semuanya. Silakan lihat di grup kelasnya, sudah Ibu berikan, dan kelompok kita sudah kita bagi ya. Dari kemarin ada 3 kelompok, kelompok 1 Amanda ketuanya, kelompok 2 Tari ketuanya, kelompok 3 Muklis. Nah, silakan berdiskusi, setelah itu nanti tampilkan hasil diskusinya masing-masing. Siap? Iya, Bu. Nah. Oke, lanjut kita penampilan kelompoknya. Silakan, siapa dulu yang bisa? Kelompok mana yang maju duluan? Kelompok siapa yang maju duluan? Amanda. Oke, Amanda, silahkan Amanda. Jelaskan dari berdasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi saya. Berdasarkan gambar di atas,
perubahan sosial. 1. Faktor eksternal perubahan sosial. Zaman dahulu orang membaca menggunakan kerbau atau binatang. Sedangkan zaman sekarang orang lebih menggunakan mesin dengan teknologi yang lebih canggih. 2. Zaman dulu menggunakan radio untuk mendengar berita. Sekarang hanya dengan menggunakan handphone ataupun komputer bisa mendapatkan semua berita yang kita mau. Jelaskan faktor internal perubahan sosial. Banyaknya penemuan-penemuan baru masyarakat seperti handphone, komputer, dan lain-lain. 2. Masyarakat banyak mengenal teknologi. 3. Dulunya menggunakan tenaga manusia, sekarang lebih menggunakan tenaga teknologi. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Tari, Bu. Ya, Taril. Lanjut, Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar di atas, maka jelaskanlah faktor eksternal perubahan sosial. Yang pertama, jelaskanlah faktor eksternal perubahan sosial. Yang pertama, kondisi alam yang berubah. Seperti banjir, terjadinya banjir menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Yang kedua, petani dulu membajak sawah menggunakan kerbau, dan sekarang petani membajak sawah menggunakan mesin. Dan ada sebagian petani yang belum menggunakan mesin karena petani itu melestarikan budayanya atau mempertahankan humus tanahnya. Dan yang sekarang, kalau menggunakan mesin, hasil tanahnya lebih baik, mudah digunakan, dan lebih cepat. Jelaskan faktor internal perubahan sosial. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi baru seperti dulu menggunakan radio, sekarang menggunakan HP atau teknologi lainnya yang lebih canggih atau disebut kemajuan dalam ilmu dan teknologi. Hanya itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Muklis. Ayo, Muklis. Skip boleh dulu bentar, Bu. Iya, coba. Skip bentar. Dilanjutkan ke 4 dulu, Bu. Siapa yang kelompok Miranda? Miranda satu kelompok dengan Muklis? Ya. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Coba Miranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar di atas, maka jelaskanlah faktor eksternal perubahan sosial. 1. Zaman dulu bajak sawah menggunakan kerbau. 2. Zaman sekarang bajak sawah menggunakan baja atau mesin. Yang ketiga, zaman dulu menggunakan radio, sedangkan zaman sekarang menggunakan gadget atau alat modern yang canggih. Jelaskan faktor internal perubahan sosial. 1. Penemuan baru, inovasi, invention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Oke, karena sudah selesai penampilan kelompoknya, silahkan semuanya kirimkan ya hasil diskusinya ke link Google Drive yang sudah Ibu bagikan. Nah, Ibu lihat di sini sudah ada beberapa yang mengirimkan, sudah lengkap ya kelompoknya, mengirimkan tugasnya. Nah, dari tugas yang dikirimkan melalui link Google Drive Ibu, Ibu lihat hasilnya kelompok 2, kelompok Utari itu penilaiannya, jawabannya jauh lebih sempurna dari kelompok yang lain. Ibu berikan nilainya 95, kelompok kedua nilainya 90, pada kelompok 1 yaitu Amanda. Yang kelompok 3 yaitu nilainya 85 Miranda. Nah, sebelum menutup pembelajaran, di-unmute dulu, Tari. Double suaranya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita ditutup pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, apa kekurangan pembelajaran kita hari ini? Dari kemarin, apa kekurangannya? Coba Amanda. Semuanya masih banyak yang keluar masuk saat lagi Zoom, Bu. Masih banyak yang keluar masuk. Arya, bagaimana? Apa pendapatnya? Terus juga ada suara-suara, Bu. Masih ada suara-suara. Ya. Ya, Arya? Karena gangguan jaringan. Karena Jadi gangguan susah. jaringan. Ya, karena susah. Nah, itu salah satunya. Karena jaringan. Kita usahakan besok-besok ini pada pembelajaran tidak ada lagi terkendala ya, baik itu teknis ataupun non teknis. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah memberikan kuis, Ibu sudah memberikan tes yang sudah Ibu bagikan ke grup WA kelas. Nah, nanti silahkan diisi tesnya. Tulis nama. Nah, nanti tesnya itu Ibu tunggu sampai pukul 7 malam. Nah, jadi siapa yang tidak mengerjakan tesnya, nilainya berkurang ya. Tidak ada nilainya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, apa yang kita pelajarin tentang hari ini? Yaitu tentang faktor penyebab perubahan sosial. Nah, siapa yang bisa? Miranda. Faktor penyebab perubahan sosial itu ada 2. Muklis, raise hand. Coba, Muklis, apa faktor penyebab perubahan sosial? Faktor perubahan sosial bagi menjadi 2, perubahan eksternal sosial, perubahan diakibatkan lingkungan yang kurang bersahabat, ada bencana, dan yang membuat manusia dan makhluk lainnya yang terjadinya imigrasi. Dan perubahan internal sosial, perubahan internal terletak pada masyarakat itu sendiri yang mengikuti perubahan teknologi untuk memudahkan melakukan pekerjaan, melancarkan. Oke. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwasanya ada faktor internal dan eksternal dalam perubahan sosial. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Ketua kelas pimpin doanya. Said. Iqra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi baru, yaitu teori perubahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.